Assalamualaikum, Dad. Lagi ngapain, Dad? Waalaikumsalam. Ini lagi ngerokok. Rokok kitab tadi. Astagfirullahaladzim. Dun. Mana ada orang itu ngerokok kitab? Ustaz ditanya jawabannya kayak gitu. Gian kamu masih nanya. Sudah tahu orang lagi baca kitab, lagi belajar, kamu masih nanya. Sampai kapan Ustaz belajar kayak gini? Mau sampai kakek-kakek dah. Kalau saya sendiri ini ulangan tuh khusus untuk menghibur diri itu, untuk fun gitu. Kalau saya sendiri gak kuat ya Dad kayak gitu. Gini Dul, syarat untuk mencari ilmu itu harus tulus zaman namanya. Tulus zaman itu apa maksudnya? Tulus zaman itu artinya harus lama waktunya. Walaupun saya sudah jadi kakek-kakek, bahkan sudah jadi kakeknya kakek, kalau saya masih sempat mau belajar, ya belajar, karena tidak ada batasannya orang mencari ilmu itu. Kan sampean kan belajar terus. Saya punya beberapa masalah di sini. Kan sekarang bulan puasa. Nah, di sini kan waktu itu saya makan sahur, Pak. Jam 7 itu ada sisa nasi di gigi saya itu. Bahasa Maduranya apa ya? Selketan itu. Pas masa itu ditelan, gimana itu hukumnya Tad? Nah, yang kedua ini ciuman pas di bulan puasa Ramadan. Nah, kejadiannya ini waktu pas saya pulang, tetangga saya itu pas ciuman gitu. Ya sebenarnya kan sudah suami istri, tapi apakah boleh di bulan Ramadan? Apakah itu batal apa enggak gitu? Yang terakhir, teman saya ini bertanya kepada saya, Dad, gimana hukumnya kalau keluar mani di bulan Ramadan? Apakah itu batal apa enggak? Andai kata ada makanan yang tersisa di sela-sela gigi kita, misalkan melekat pada sela-sela gigi kita, kemudian kita mampu untuk memuntahkannya dan kita sengaja menelannya, maka ini dapat membatalkan puasa. Jadi tidak berbeda pendapat ulama. Kalau ternyata ada makanan di mulut kita, di sela-sela gigi kita, ternyata kita mengetahuinya, dirasa ada makanan dan kita sengaja menelannya, maka itu yang dapat membatalkan puasa. Tapi, nah ini ada tapinya. Kalau ternyata makanan tersebut itu tidak sengaja kita telan, misalkan terbawa oleh air liur kita ataupun terbawa oleh ludah kita, maka ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Al-Muzni, bahwasanya hal tersebut tidak membatalkan puasa. Sementara menurut Imam Ar-Rabi, bahwasanya yang demikianlah yang dapat membatalkan puasa. Artinya kalau ternyata ada makanan dan kita tidak sengaja menelannya, maka itu dapat membatalkan puasa menurut Imam Ar-Rabi. Sementara ada juga dua kaul, yang mana ini merupakan kaul yang paling asah. Itu diarahkan kepada dua keadaan. Yang pertama dianggap tidak batal, dengan catatan kita itu tidak bisa membedakannya. Tidak bisa membedakan mana ini ternyata makanannya. Kita tidak merasa ada makanan, tidak bisa membedakan mana makanannya. Kemudian kita tidak bisa untuk meludahkannya, maka hal yang demikian tidak dapat membatalkan puasa andai kata kita tidak sengaja menelannya. Sementara yang kedua, itu dapat membatalkan puasa kalau ternyata kita bisa membedakannya dan mampu untuk memuntahkannya, dan kita sengaja menelannya. Itu yang dapat membatalkan puasa. Itu yang pertama. Baik, saya bacakan ibaratnya. Ini berada di kitab Rawdatul Thalibin juz 2 halaman 361. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un. Idza baqiya ta'amun fi khalali asnanihi fabtalahu amdan aftar. Wa in jara bihirriku bi ghairi qasdin fanaqala al-muzniyyu annahu la yuftiru war-rabi'u annahu yuftiru. Wa qila qawlani wal asahu hamluha ala halataini. Fa haitsu qala la yuftiru arada bihi ma idza lam yaqdir ala tamyizihi wa majjihi. Yang kedua
Itu tadi pertanyaannya tentang keluar mani. Jadi keluar mani itu tidak hanya keluar dengan sendirinya, ada kalanya dikeluarkan dengan cara diusahakan. Itu yang disebut dengan onani. Bagaimana kalau onani? Keluar mani disebabkan istimna ataupun onani, itu dapat membatalkan puasa. Namun kalau keluar maninya itu disebabkan bukan karena onani, istimna, bisa saja keluar maninya itu disebabkan karena dia membayangkan sesuatu. Bimujarradi fikrin, dia itu memikirkan sesuatu ataupun melamun, misalkan membayangkan sesuatu, atau keluarnya itu dengan cara melihat lawan jenis, melihat perempuan lain, misalkan melihat istrinya ataupun yang lainnya, dan itu disertai dengan adanya syahwat, keluar maninya. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau ternyata keluar maninya itu disebabkan karena dia itu bersentuhan, misalkan suami istri, dia itu duduk nonton TV misalkan, bersentuhan, tapi bersentuhannya itu bukan bersentuhan antara farji, artinya farji ketemu farji, bukan seperti itu. Ataupun keluar maninya itu disebabkan karena dia itu langsung menyentuh istrinya, kemudian keluar mani. Atau keluar maninya itu disebabkan karena dia mencium istrinya, bukan mencium perempuan lain. Kalau mencium perempuan lain itu punya haram ya. Kemudian dia mencium istrinya, itu boleh. Tapi ternyata ketika dia pas mencium istrinya keluar mani, itu puasanya batal. Jadi ketiga-tiganya ini dianggap batal. Yang pertama itu mubasyarah selain farji, bersentuhan selain farji. Yang kedua menyentuh perempuan yang bukan jenisnya, artinya istrinya, kan tidak sama jenis. Yang ketiga yaitu mencium. Itu ketika keluar mani, ketiga-tiganya ini maka dapat membatalkan puasa. Bacakan ibaratnya, ini juga sama, ada di kitab Rawdatul Thalibin halaman 361 juz 2. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un al-maniyu idza kharaja bil istimna'i aftara wa in kharaja bi mujarradi fikrin wa nadharin bi syahwatin lam yuftir wa in kharaja bi mubasyaratin fi ma dunal farji aw lamsin aw qublatin aftara. Hadza huwal madhhabu. Yang ketiga tadi tentang mencium istrinya. Tadi kan kamu katanya tadi melihat tetangga kamu itu mencium istrinya di bulan puasa. Hukumnya bagaimana? Membatalkan atau tidak? Jawabannya tidak membatalkan, dengan catatan tidak keluar mani. Kalau ternyata keluar mani seperti kasus yang sebelumnya, maka itu dapat membatalkan puasa. Lantas hukumnya bagaimana? Hukumnya dikatakan makruh mencium istrinya, dengan catatan dia mencium merasa tidak aman, punya makruh. Jadi kalau ternyata dia mencium pasangannya tapi dia sadar akan timbul yang namanya syahwat, akan bersahwat kalau mencium istrinya, dan dia diyakini tidak aman dari hal tersebut, artinya apa? Bisa saja dia akan melakukan senggama, seks dengan istrinya, maka ini yang hukumnya makruh. Dan kemakruhan ini menurut kaul yang asoh dikatakan sebagai makruh tahrim, artinya makruh yang sangat dimakruhkan, hampir mendekat terhadap keharaman. Sementara menurut kaul yang dhaif dikatakan itu adalah makruh tanzih, makruh yang sudah mendekati terhadap kebolehan. Namun kalau ternyata dia mencium istrinya tapi tidak dikhawatirkan akan bersyahwat, ataupun dia merasa aman tidak akan melakukan seks ataupun senggama, maka hukumnya tidak makruh. Tetapi lebih utama untuk ditinggalkan, tidak melakukan itu. Juga berada di dalam kitab Rawdatul Thalibin juz 2, cuma beda halamannya 362. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un tukrahul qublatu liman harrakat syahwatahu wa la ya'manu ala nafsihi wa hiya karahatu tahrimin alal asahi wasani karahatu tanzihin wa la tukrahu li ghairihi walakinnal aula tarkuha. Oh, seperti itu. Ya, paham saya tadi. Ya sudah, kalau gitu saya mau ke atas dulu ya Tad, mau ke pondok, soalnya ditunggu anak-anak mau mabar katanya itu. Iya. No. Iya. Ya makan. Iya Tad. Sudah, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.